Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, di video kali ini kita akan bahas sebuah topik dalam ilmu shorof atau bahasa Arab, khususnya tentang fi'il mudhari'. Adapun ta'rif dari fi'il mudhari' atau definisi dari fi'il mudhari' yaitu wa kullu fi'li yadullu ala husuli amal fi zamanil hadir al mustaqbal, yakni setiap kata kerja yang masa kejadiannya di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Contohnya ana ashrab, artinya saya sedang minum, dan bisa juga diartikan saya akan minum. Atau contoh lainnya nahnu naktub, artinya kita sedang menulis atau kita akan menulis. Selanjutnya cara mengubah fi'il madi menjadi fi'il mudhari'. Langkah yang pertama adalah masukkan huruf mudhari' atau huruf mudhara'ah ke awal fi'il madi. Kita ambil satu contoh fi'il madi yaitu kataba. Ketika kita masukkan salah satu huruf mudhari' yaitu alif, nun, ya atau ta, anggaplah kita masukkan ta, jadilah dia takataba. Kemudian langkah yang kedua, dhammahkan lam fi'ilnya. Lam fi'il pada kataba yaitu huruf ba. Maka huruf ba itu kita dhammahkan. Maka dari takataba menjadi takatabu. Langkah ketiga yaitu sukunkan fa fi'ilnya. Fa fi'il pada kataba yaitu ka. Maka kita sukunkan jadilah dia taktabu. Kemudian yang langkah keempat adalah membarisi ain fi'ilnya. Adapun ain fi'il pada kataba adalah ta. Nah, untuk membarisi ain fi'il pada fi'il mudhari' ini, itu caranya harus ditengok ke kamus, harus kita rujuk langsung ke kamus dalam artian simai atau kita tanya orang Arabnya. Nah, kalau kita pastikan ke kamus pada kata kataba, ketika dia menjadi fi'il mudhari', baris ain fi'ilnya adalah dhammah. Oleh karena itu, taktabu tadi telah berubah menjadi taktubu. Nah, taktubu inilah bentuk fi'il mudhari' dari kata kataba. Nah, itulah cara mengubah atau membuat fi'il madi menjadi fi'il mudhari'. Barangkali ada sebuah pertanyaan, apakah huruf mudhari' tadi semuanya dikasih baris patah? Ya, hampir semua huruf mudhari' ketika kita membuat fi'il mudhari' berbaris patah, kecuali pada wazan af'ala, fi'il majid satu huruf. Maka pada bab af'ala nanti ketika kita ubah menjadi fi'il mudhari' yuf'ilu, maka huruf mudhari'nya berbaris dhammah. Selain dari bab ini atau selain dari fi'il yang sewajan atau yang setara dengan fi'il ini, semua huruf mudhari'nya berbaris patah. Selanjutnya tanda-tanda fi'il mudhari'. Apa kira-kira ciri-ciri yang bisa kita jadikan patokan untuk mengetahui bahwasanya satu fi'il atau kata kerja tersebut adalah fi'il mudhari'? Yang pertama adalah terdapatnya salah satu huruf mudhara'ah atau huruf mudhari' di awal kata kerja tersebut. Ini adalah pertanda mutlak bahwasanya fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Contohnya asyrabu. Nah, adanya alif atau hamzah di awal kata asyrabu itu menunjukkan bahwa kata kerja tersebut adalah fi'il mudhari'. Atau naktubu, adanya nun di awal kata kataba tersebut menunjukkan bahwasanya kata tersebut atau fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Kemudian tanda yang kedua diawali dengan qad, saufa atau sin, salah satu dari tiga huruf ini. Namun tidak selamanya setiap fi'il mudhari' dimasuki oleh qad, saufa atau sin ini. Namun andai kata telah terdapat tiga kata ini, hampir bisa dipastikan bahwasanya fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Contohnya sayasla nara, dia akan masuk neraka. Atau saufa yara, dia akan melihat. Atau qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang beriman. Nah, masuknya saufa dan sin ini itu akan memastikan zaman atau masa dari fi'il mudhari' dari dua masa tersebut menjadi satu masa.
Masa fi'il mudhari kan ada dua, masa sekarang atau akan datang. Akan tetapi andai kata fi'il mudhari tersebut telah diawali oleh saufa atau sin, maka masanya menjadi satu, yaitu masa yang akan datang. Oleh karena itu saufa yara tidak lagi bisa diartikan dia sedang melihat, tetapi diartikan dia akan melihat atau kelak dia akan melihat. Selanjutnya tanda yang ketiga pertanda kata akhirnya tersebut fi'il mudhari adalah diawali oleh salah satu oleh huruf nasab atau huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu hakikatnya atau pada dasarnya adalah dirofa'kan, namun ada kalanya menjadi nasab apabila telah diawali oleh salah satu huruf nasab atau amil nasab. Adapun amil nasab itu yaitu an, lan, izan, kai, lamul juhud, hatta, jawabul bilfa, wal wai, wa au. Nah, andai kata salah satu amil nasab ini telah mengawali atau terletak persis sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang sebelumnya tadi berbaris dhammah atau rofa, maka dia berubah menjadi nasab. Contohnya yashrobu, maka apabila dimasuki oleh an, dia berubah menjadi an ashroba atau an yashroba, seperti itu. Atau contoh lainnya yazhabu dimasuki atau diawali oleh lan, maka yazhabu tadi berubah menjadi lai yazhaba, dari bu berubah menjadi ba. Nah, andai kata salah satu huruf nasab ini telah terdapat persis sebelum fi'il mudhari, sebelum fi'il, maka bisa dipastikan bahwa fi'il tersebut adalah fi'il mudhari. Namun tidak selamanya fi'il mudhari itu diawali oleh huruf atau amil nasab ini. Selanjutnya tanda fi'il mudhari yang keempat diawali atau didahului oleh salah satu huruf jazam atau huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwasanya fi'il mudhari itu pada dasarnya berbaris rofa, namun ada kalanya dia berubah menjadi jazam andai kata telah diawali atau didahului oleh huruf jazam. Adapun huruf jazam itu yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'a, la finnahi, la du'a, in, ma, man, mahma, isma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, wa izan fi sya'ri khassah, atau izan kadang-kadang juga digunakan. Contohnya ayyana tansur, ansur, di mana saja kamu menolong, aku akan menolong. Nah, harusnya kan tansuru, namun karena dimasuki oleh huruf jazam, maka yang sebelumnya rofa atau dhammah, maka ro-nya itu berubah menjadi sukun menjadi ayyana tansur, ansur. Atau contoh lainnya aina, ainama tanzil, anzil, di mana saja kamu turun, aku akan turun. Nah, harusnya kan tanzilu bukan tanzil. Namun karena didahului oleh huruf jazam yaitu aina, maka jadilah yang sebelumnya fi'il mudhari tanzilu berubah menjadi tanzil, fi'il mudhari yang dijazamkan. Nah, itulah tanda fi'il mudhari yang keempat, yaitu terdapat salah satu dari huruf jazam di awalnya sehingga dia berubah menjadi sukun atau jazam. Selanjutnya wazan atau tasrif fi'il mudhari. Fi'il mudhari jika kita tinjau dari segi fa'ilnya atau dari segi punya fa'il atau tidaknya, fi'il mudhari terbagi dua. Yang pertama disebut fi'il mudhari ma'lum atau fi'il mudhari yang mempunyai fa'il atau subjek yang diawali dengan me. Yang kedua fi'il mudhari majhul, yaitu fi'il mudhari yang tidak punya fa'il tapi dia punya naibul atau pengganti fa'il, dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan awalan di. Adapun tasrif fi'il mudhari ma'lum yaitu yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Adapun dhamir yang terkandung dalam tasrif tersebut
setara atau sejajar dengan domir yang 14. Namun perlu diketahui, agar kita bisa mengubahnya ke tasrif 14 ini, maka kita harus ketahui dulu bentuk awal dari fi'il mudhari tersebut, yaitu yang setara dengan huwa. Kenapa? Karena ain fi'il pada fi'il tersebut, pada fi'il mudhari tidak ada rumus untuk mengubahnya. Harus benar-benar kita tanya orang Arab atau kita lihat langsung ke kamus. Istilah ini disebut dengan istilah simai. Untuk fa fi'ilnya ada rumus mengubahnya. Untuk lam fi'ilnya ada juga rumus untuk mengubah harakat atau barisnya. Tapi untuk ain fi'ilnya sama sekali tidak ada rumus untuk mengubahnya. Oleh karena itulah kita harus tahu dulu satu bentuk, yaitu yang setara dengan huwa, bentuk dari fi'il mudhari tersebut. Selanjutnya tasrif fi'il mudhari ma'lum ketika dia berhubung atau muttasil dengan dhamir nasab. Yas'aluhu, yas'aluhuma, yas'aluhum, yas'aluha, yas'aluhuma, yas'aluhunna, yas'aluka, yas'alukuma, yas'alukum, yas'aluki, yas'alukuma, yas'alukunna, yas'aluni, yas'aluna. Ini adalah satu fi'il mudhari saja yang setara dengan huwa. Namun wazan fi'il mudhari dengan dhamir huwa tadi dimasuki oleh 14 dhamir. Nah, beginilah bentuk polanya. Nah, begitupun ketika kita hendak memasukkan dhamir ke salah satu wazan fi'il mudhari, kita tinggal mengikuti pola tasrif ini. Atau seperti yang pertama tadi, ketika kita hendak mengubah fi'il mudhari ke wazannya sesuai dengan fa'ilnya yang 14, kita tinggal mengikuti wazan atau tasrif fi'il mudhari ma'lum yang 14, yang seperti yang ada di awal tadi, yaitu dengan pola yaktubu sampai nanti aktubu, naktubu. Selanjutnya wazan fi'il mudhari majhul. Sebelum kita masuk ke wazan, perlu kita ketahui dulu cara mengubah fi'il mudhari ma'lum menjadi fi'il mudhari majhul. Langkah yang pertama, dhammahkan huruf mudhara'ahnya. Kemudian langkah yang kedua, fathahkan ain fi'ilnya. Maka kalau seandainya wazan fi'il mudhari ma'lumnya adalah yadrobu, maka didhammahkan huruf mudhara'ahnya berubah menjadi yudrobu. Kemudian fathahkan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya adalah ro, setelah berbaris patah o juga, maka dia tidak perlu diubah. Maka yudrobu telah menjadi fi'il mudhari majhul. Atau contohnya yaktubu, didhammahkan huruf mudhara'ahnya menjadi yuktubu. Kemudian fathahkan ain fi'ilnya adalah ta, maka menjadi yuktabu. Maka kata yuktabu telah berubah menjadi fi'il mudhari majhul. Atau yas'alu menjadi yus'alu. Atau yazhabu berubah menjadi yuzhabu. Nah, itulah cara mengubah wazan fi'il mudhari ma'lum menjadi bentuk fi'il mudhari majhul. Adapun tasrifnya ada 14 setara dengan dhamirnya masing-masing, yaitu yutrobu, yutrobani, yutrobuna, tutrobu, tutrobani, yutrobna, tutrobu, tutrobani, tutrobuna, tutrobina, tutrobani, tutrobna, utrobu, nutrobu. Nah, demikianlah wazan atau tasrif fi'il mudhari majhul. Jika kita hendak merubah bentuk satu fi'il mudhari ke tasrif 14, kita tinggal mengikuti pola wazan fi'il mudhari majhul ini. Selanjutnya wazan atau tasrif fi'il mudhari ditinjau dari segi i'rabnya. Yang pertama, fi'il mudhari yang dirofa'kan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, yakni yaktubu, yaktubani, yaktubuna sampai akhir. Kemudian ada fi'il mudhari yang mansub atau nasab, tapi dengan syarat harus didahului dulu atau diawali oleh amil nasab atau huruf yang menasabkan. Adapun wazannya yaitu layaktuba, layaktuba, layaktubu,
lan taktuba, lan taktuba, lan yaktubna, lan taktuba, lan taktuba, lan taktubu, lan taktubi, lan taktuba, lan taktubna, lan aktuba, lan naktuba. Inilah wazan fi'il mudhari mansub yang i'rabnya dinasabkan dan harus didahului oleh salah satu amil nasab. Nah, pada contoh ini atau pada wazan ini huruf nasabnya adalah lan. Nah, begitulah caranya jika kita hendak mentasrif fi'il mudhari ke tasrif nasabnya atau kepada amil nasabnya, maka kita ikuti pola ini saja dan jangan lupa awali dulu dengan salah satu amil nasab. Berikutnya tasrif fi'il mudhari yang majazum atau yang dijazamkan. Maka sama dengan tasrif fi'il mudhari mansub, tasrif fi'il mudhari majazum juga harus diawali oleh salah satu amil jazam atau huruf jazam. Contoh fi'il mudhari'nya yazhabu, huruf jazamnya adalah lam. Maka adapun tasrifnya adalah lam yazhab, lam yazhaba, lam yazhabu, lam tazhab, lam tazhaba, lam yazhabna, lam tazhab, lam tazhaba, lam tazhabu, lam tazhabi, lam tazhaba, lam tazhabna, lam azhab, lam nazhab. Nah, inilah 14 tasrif fi'il mudhari majazum. Ketika kita hendak mengubah fi'il mudhari ke tasrif fi'ilnya yang majazum, maka kita tinggal mengikuti pola fi'il mudhari majazum ini. Namun ada kalanya fi'il mudhari berubah dari mu'rab menjadi mabni pada 3 tempat. Yang pertama, apabila fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid sakilah, contohnya yaktubanna, maka fi'il mudhari mabni al fathah. Atau nun taukid khafifah yaktubna, fi'il mudhari juga mabni al fathah, tidak di i'rab. Atau contohnya lagi dengan nun niswah yaktubna atau nun jamak perempuan, maka dalam contoh ini yaktubna fi'il mudhari mabniu alal fathah, tidak marfu'un atau mansub atau majzum. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, berkah dan bisa kita paham bersama, bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.